Yeremia 24 ayat yang kedua. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ini adalah penglihatan yang diterima oleh Nabi Yeremia daripada Tuhan. Ada dua keranjang, satu berisi buah ara yang sangat baik, dan yang kedua berisi buah ara yang sangat jelek. Keranjang yang berisi buah ara yang sangat baik ini menggambarkan adalah orang-orang yang ikut di dalam masa pembuangan di Babel. Ketika di dalam masa pembuangan, mereka belajar untuk menundukkan diri terhadap musuh, di mana kehormatan mereka dirampas, kehormatan mereka diinjak-injak, mereka tercerai-berai dari sanak keluarga mereka, dan mereka kehilangan kekayaan. Tetapi justru di masa pembuangan itu mereka mengalami pertobatan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka belajar untuk mengenal Tuhan, mereka belajar untuk mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan. Keranjang yang berisi buah ara yang sangat jelek adalah orang yang tidak ikut di dalam masa pembuangan, dan mereka tidak bertobat karena mereka merasa diri mereka sudah cukup baik, diri mereka sudah hidup benar. Dari hal ini kita belajar, saudara, bahwa ketika ada seseorang yang mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami ujian, mengalami lembah kekelaman, kita tidak bisa menilai bahwa orang itu mengalami itu semua karena dosa-dosa mereka. Tetapi itu memang diizinkan Tuhan agar mereka belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dari pengalaman, masalah, penderitaan yang mereka hadapi, justru mereka belajar untuk mengenal Tuhan. Dan semakin mereka mengenal Tuhan, semakin mereka mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka, semakin mereka menggantungkan kehidupan mereka di hadapan Tuhan, semakin mereka berserah kepada Tuhan. Sedangkan kita yang mungkin di zona nyaman, kita pun juga tidak boleh berpikir bahwa ketika kita sedang di zona nyaman berarti hidup kita sudah benar, sudah berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kemudian kita menganggap remeh orang yang mengalami penderitaan dan kita berkata bahwa saya lebih baik daripada orang itu. Orang itu mengalami masalah penderitaan karena dosa-dosanya yang banyak. Belum tentu, saudara. Oleh karena itu baik kita selalu mawas diri, kita selalu belajar untuk mengkoreksi kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk membuat kita mengenal Tuhan, mengenal ketetapannya, dan semakin membuat kita ini mengasihi Tuhan. Jangan berpikir kita lebih baik daripada orang lain, atau sebaliknya ketika kita yang mengalami masalah dan penderitaan Tuhan hukum karena dosa-dosa kita. Belum tentu. Baiklah, setiap kita baik di zona nyaman ataupun kita sedang di lembah kekelaman, kita tetap menjadi orang yang bijak, belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengasihi Dia, semakin mengandalkan Tuhan, dan kehidupan kita semakin menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.